Perkenalkan, nama saya Kristianto Indra Saputra dari PKK 1 dengan NIM 24101166. Di sini saya akan membahas hasil resume keempat dari matkul Ilmu Sosial Dasar dengan materi nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial adalah keyakinan atau konsep yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap benar, baik atau diinginkan dalam suatu kelompok masyarakat. Secara umum, nilai sosial menjadi landasan bagi individu untuk menentukan keputusan dan menilai tindakan mereka atau orang lain. Ciri-ciri nilai sosial: yang pertama bersifat abstrak, yang kedua bersifat umum, yang ketiga dipelajari dan diturunkan, yang keempat bersifat relatif. Jenis-jenis nilai sosial: yang pertama nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Setelah itu, fungsi nilai sosial. Pertama, pedoman perilaku. Nilai sosial memberikan panduan bagi individu dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang dianggap baik atau benar oleh masyarakat. Yang kedua, pengendalian sosial. Nilai sosial membantu mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan norma dan harapan masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan. Yang ketiga, pembentukan identitas sosial. Nilai sosial menjadi identitas kelompok atau masyarakat yang membedakan satu kelompok dari yang lain. Setelah itu yang keempat, pemersatu masyarakat. Nilai sosial yang dianut bersama dapat mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat dan menciptakan solidaritas. Contoh nilai sosial: yang pertama kejujuran, kedua keadilan, ketiga kesopanan, dan keempat gotong royong. Norma sosial. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu masyarakat dalam masyarakat. Norma sosial menetapkan batasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu. Biasanya norma sosial ini didasarkan pada nilai yang diyakini masyarakat. Ciri-ciri norma sosial: yang pertama bersifat mengikat. Norma sosial harus dipatuhi oleh semua masyarakat dan anggotanya. Yang kedua, bersifat kolektif, diakui dan diterima oleh mayoritas anggota masyarakat. Yang ketiga, bersifat dinamis. Norma biasanya berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Yang keempat, memiliki sanksi. Pelanggaran norma dapat dikenai sanksi, mulai dari sanksi ringan seperti teguran hingga yang berat seperti hukuman. Jenis-jenis norma sosial. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma keasusilaan atau moral. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Fungsi norma sosial. Yang pertama, mengatur perilaku. Yang kedua, menjaga ketertiban. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang keempat, melindungi hak asasi. Contoh norma sosial: yang pertama, norma agama. Larangan makan dan minum selama bulan
Ramadan bagi umat Islam. Yang kedua, norma kesopanan mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Dan yang ketiga, norma hukum, kewajiban untuk mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Yang ketiga, peran, nilai, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, mengatur perilaku sosial. Nilai dan norma sosial berfungsi sebagai pedoman tindakan dalam berbagai situasi. Nilai kejujuran mendorong individu untuk tidak berbohong. Sementara norma kesopanan mengatur cara berinteraksi sosial. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Nilai dan norma mencegah konflik sosial dan menjaga ketertiban. Contohnya norma hukum, melarang kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga atau yang selanjutnya, membentuk identitas sosial dan solidaritas. Nilai dan norma membantu membentuk identitas kelompok serta memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat, menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Yang selanjutnya, sosialisasi dan pendidikan. Nilai dan norma diajarkan melalui sosialisasi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan formal juga memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai dan norma sosial. Yang selanjutnya, mendorong perubahan sosial. Meskipun nilai dan norma menjaga keteraturan, mereka juga bisa mendorong perubahan sosial ketika ada adopsi nilai-nilai baru atau tantangan terhadap norma lama, misalnya perubahan dalam pandangan tentang kesetaraan gender. Yang selanjutnya, menegakkan keadilan dan hak asasi. Norma sosial, terutama norma hukum, berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di masyarakat. Yang selanjutnya, memfasilitasi interaksi sosial. Nilai dan norma memudahkan interaksi sosial dalam menyediakan pedoman tentang bagaimana berperilaku dalam berbagai situasi sosial, menghindari kesalahpahaman dan menciptakan komunikasi yang efektif. Kesimpulan dari resume ini, nilai dan norma sosial adalah komponen yang penting yang mengatur perilaku dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Keduanya berfungsi sebagai pedoman bertindak, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong perubahan yang berkonstruktif. Dengan memenuhi nilai dan norma, individu bisa hidup dalam harmoni, berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban. Sekian dari saya, terima kasih.